Salam sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita pada pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah, ya saya kasih judul aja, Tuhan tempat perlindunganku. Saudara, ya tinggal sedikit lagi, ini tanggal 20 ya, 11 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2015 ini dan segera masuk dalam tahun 2016 ya. Kita tidak mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi di depan. Tapi saudara, kalau benar-benar topik ini benar-benar menjadi suatu realita di dalam hidup saudara, saudara tidak perlu khawatir. Saya tidak perlu takut tentang apapun yang akan terjadi. Dan secara khusus saudara, Tuhan tempat perlindunganku itu harus kalau boleh saya katakan adalah mutlak bagi kita semua. Kenapa? Saudara, ini hari-hari terakhir ya, kita nggak main-main lagi ya. Kita sudah tahu semua sehubungan dengan kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Saat inilah ini juga merupakan hari-hari yang sulit ya. Hari-hari terakhir ini adalah disebut masa yang sulit ya. Ini belum nanti kalau masa antikris itu yang disebut dengan masa kesulitan besar ya. Ini belum, ini yang masih kecil sampai sedang ya, tapi juga sulit saudara. Nah saudara tentunya akan sudah baca Alkitab ya. Saya harap saudara sudah membaca apa yang menjadi tanda-tanda daripada kedatangan Tuhan ya. Saya aneh juga saudara, di 3 Natal yang saya layani berturut-turut 15, 16, 17 semua minta tema yang ada kaitannya dengan akhir zaman. Nah hari-hari terakhir, kenapa ini gak kebetulan? Karena mereka atau jemaat yang dilayani ini sungguh sadar bahwa ini hari-hari terakhir. Saya harap bahwa jemaat di tempat ini juga menyadari. Saudara, nanti kita akan lihat saudara, kenapa Tuhan itu harus menjadi tempat perlindungan kita semua. Itu adalah mutlak ya. Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, seperti apa yang Tuhan Yesus sudah jelaskan, semuanya itu merupakan situasi-situasi yang sulit saudara ya. Dalam segala perkara, dalam segala aspek kita akan melihat kalau saudara tidak betul-betul menjadikan Tuhan Yesus itu tempat perlindungan, saudara tidak akan survive, saudara tidak akan bertahan ya menghadapi situasi-situasi yang sulit ini. Saudara, ya saya rangkumkan saja ya. Nanti kita akan melihat mau tidak mau hanya Tuhan Yesus saja tempat perlindungan ya. Tidak ada yang lain. Kita tidak bisa mengandalkan apa dan siapa. Kalau kita lihat, baik saudara baca itu di dalam Injil Matius pasal 24, Markus pasal 13, kemudian juga di dalam Lukas pasal 21, lalu ditambah lagi saudara di dalam Wahyu pasal 6, itu semuanya menyatakan apa-apa yang sebenarnya semua sudah terjadi dan saat ini sedang terjadi dan mungkin masih lagi terjadi sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan semua situasi itu mau tidak mau saudara menyadarkan kepada kita butuh Tuhan ya. Hanya Tuhan tempat perlindungan kita, tidak ada yang lain. Nanti saudara baca sendiri aja ya, yang tadi saya sebut itu Matius 24, Markus pasal 13, kemudian Lukas pasal 21 dan juga Wahyu pasal 6 ya. Karena tidak ada waktu kalau kita mau membaca semuanya. Mungkin beberapa ayat yang penting saja ya. Saya sudah rangkumkan contoh saudara di dalam Injil Matius pasal 24 ya. Ini sebenarnya Yesus ketika murid-muridnya bertanya, Tuhan apa sih ya tandanya ya kalau anak manusia atau engkau datang? Lalu dia memberikan suatu penjelasan yang sangat rinci. Dan sebenarnya memang kalau kita lihat ya,
apa yang Tuhan Yesus katakan 2000 tahun yang lampau itu sebenarnya lebih relevan untuk kita sekarang ini, yang hidup sekarang ini. Saya sebutkan aja, nanti saudara baca di ayat Alkitab sendiri. Yang pertama, saudara, sebagai tanda ya atau hal-hal yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan, yaitu banyak penyesat. Ya, banyak penyesat. Ini juga sudah pernah saya jelaskan. Banyak penyesatan, lalu yang disesatkan itu banyak, ya, bukan sedikit. Nah, ini secara ini kita harus menjadi suatu perhatian bagi kita. Bahkan di dalam ayat berikutnya dikatakan akan banyak nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang, bahkan orang pilihan. Nah, saudara, orang pilihan ini apa, saudara? Orang pilihan ini termasuk, saudara, mungkin yang rohaninya udah tinggi, ya, yang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Saudara, tidak kita lihat semuanya perlu juga berwaspada dan juga perlu mengandalkan Tuhan. Seringkali kalau kita merasa bahwa kita ini rohaninya wah sudah tingkat di mana, lalu kita tidak andalkan Tuhan lagi, ya. Saudara, sebenarnya kalau ada statement daripada Tuhan Yesus sendiri bahwa orang-orang terpilih sekalipun itu bisa, saudara, disesatkan. Nah, apalagi, saudara, jadi jangan pernah merasa bahwa saudara rohaninya sudah tinggi lalu nggak mempan akan penyesatan. Ya, saudara, kita butuh mawas diri. Kita semua, baik yang level rohaninya masih di bawah-bawah ataupun kita yang sudah tinggi, saudara, kita tetap harus mawas diri, rendah hati dan mengandalkan Tuhan di atas semuanya. Jangan kita takabur lalu mengatakan, wah gak ada, pokoknya iblis gak bisa menjatuhkan aku. Hati-hati, saudara, waktu engkau bicara begitu, wah iblis gak mungkin bisa menjatuhkan saya, itu kesombongan rohani, saudara, dan itu celah. Kita harus tetap mawas diri, saudara. Nah, dikatakan jadi Yesus sudah peringatkan kepada kita bahwa di hari-hari terakhir ada banyak penyesatan, lalu ada banyak orang yang akan disesatkan. Statement berikutnya tentang penyesatan, tentang nabi palsu, pengajar palsu, dikatakan bahwa orang-orang terpilih. Nah, ini ya, khususnya mungkin saudara yang merasa saudara ini orang yang terpilih, itu saudara harus menjadi satu kesadaran, engkau juga jadi incaran iblis. Orang-orang yang terpilih sekalipun dikatakan ada banyak, saudara, yang jatuh, ada banyak yang disesatkan. Nah, tapi saudara, inilah semuanya menyadarkan kepada kita, siapapun kita harus menjadikan Yesus itu tempat perlindungan kita. Saudara, nggak bisa, saudara, kita andalkan apa dan siapa, ya. Sehebat apapun saudara, baik hebat di dalam perekonomian saudara, dalam jabatan, di dalam kerohanian saudara, kita semua, saudara, bisa. Nah, ini bisa itu berarti bisa ya, bisa tidak, saudara, ya, tapi bisa. Karena itu kita harus menjadikan benar-benar Tuhan itu tempat perlindungan. Saudara, ada satu ayat, ya, kita berawas belum nanti saya bahas terusnya. Saudara, kita lihat di dalam Mazmur 61 ayat 4. Nah, kita melihat di sini ini suatu pernyataan daripada Daud. Mazmur 61 ayat 4, dia di dalam mazmurnya, saudara, ya, waktu itu dia sudah jadi raja sepertinya kalau kita lihat, ya. Dia berkata begini, sungguh engkau, ya, maksudnya engkau di sini ditulis dengan huruf besar, berarti ini mengacu kepada Tuhan. Sungguh engkau, ya, Tuhan, telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Jadi, saudara, kita lihat ini adalah pengakuan, ya, daripada seseorang, ya, yang waktu itu posisinya sudah tinggi, saudara, ya, dia sudah jadi raja. Tapi dia bisa mengatakan begini, apa sih yang Daud tidak punya? Saudara, dia punya kekayaan, dia punya posisi yang, ya, tertinggi karena dia raja. Dia punya kekuatan tentara, ya, semua peralatan perangnya, ya, komplit, saudara. Tapi dia berkata, nah, ini kerendahan hati daripada Daud. Dia mawas diri, dia sadar, saudara,
dia tidak bisa andalkan apa dan siapa. Ya, termasuk kekuatan tentaranya, jabatannya dan lain sebagainya. Dia tetap berkata, sungguh Engkau Tuhan telah menjadi tempat perlindunganku. Nah, saudara, kalau Daud aja bisa berkata begitu, apalagi kita. Saya nggak tahu setiap saudara ya keberadaannya beda-beda. Engkau mungkin belum punya jabatan tinggi, apalagi orang Daud aja jabatannya tertinggi di antara bangsa Israel. Tapi dia masih berkata, Tuhan itu tempat perlindunganku. Nah, apalagi saudara yang nggak punya jabatan apa-apa ya di negeri ini. Lalu soal kekayaan, ya mungkin banyak di antara kita yang tidak sekaya ya, atau mungkin kekayaannya kalau kita bandingkan dengan kekayaan Daud, nggak ada apa-apanya, saudara. Daud aja yang kaya raya seperti itu, tapi dia tetap berkata, Tuhan adalah tempat perlindunganku. Apalagi saudara yang pas-pasan, saudara. Oh, saudara, tidak bisa, saudara harus mengandalkan Tuhan. Saudara harus menjadikan 100% total Tuhan Yesus itu tempat perlindungan saudara. Nah, apalagi saudara, ada banyak perkara, tapi kita melihat di sini, inilah Daud, ya. Dan Daud bisa mengatakan begitu karena dia punya pengalaman, saudara. Ya, pengalamannya itu dialami dari sejak dia kecil. Karena itu buat adik-adik, remaja, anak-anak, saudara, ya, siapapun kita, tua atau muda, ya, orang dewasa, anak-anak sekalipun, dari sedini mungkin sudah harus belajar untuk menjadikan Tuhan itu tempat perlindungan. Ya, bukan tempat perlindungan kita, bukan orang tua, bukan siapa, saudara. Ya, tapi dari kecil saudara sudah dibiasakan bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan. Dan Daud mengalami, saudara, kalau kita lihat autobiografi daripada Daud, ya, kenapa kok sampai nanti ya dia menjadi dewasa, dia sudah sukses, berhasil, dia tetap menjadikan Tuhan itu tempat perlindungan. Karena dia punya pengalaman, saudara. Ya, kita tahu semua, nanti saudara bisa baca di kitab Samuel. Yang pertama, saudara, dia ya sebenarnya mungkin sedikit ya pengalamannya itu sebagai anak kecil, ya pengalaman pahit lah ya. Maksudnya, saudara, kita melihat dia ini, kalau Alkitab jelaskan, dia ini anak yang ke-8 ya, daripada Isai, ya, anaknya 8 total, dan Daud ini yang paling kecil, yang paling bungsu, saudara. Ya, tidak walaupun tidak dijelaskan, tapi nampak, saudara, dari kisah hidupnya ini nampaknya bahwa Daud ini anak yang tertolak. Buktinya apa, saudara? Pada waktu Nabi Samuel disuruh Tuhan untuk mengurapi anaknya Isai ini, saudara, hanya 7 anak yang diperhadapkan. Ya, karena tidak tahu siapa ya dari semua anak Isai ini yang akan diurapi oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan. Satu persatu, mulai dari yang sulung pertama, kedua, dan seterusnya sampai yang ke-7. Tapi Tuhan berkata, bukan itu, ya, bukan itu semua 1 sampai 7, bukan itu yang aku mau urapi. Ada lagi. Nah, di situ tidak ada, saudara. Anak yang ke-8 nggak ada, Daud, yang paling kecil, yang paling bungsu. Lalu Nabi Samuel tanya, masih ada anakmu lagi? Lalu baru dia orang tuanya Isai ya. Isai ini saudara, baru dia mengaku, oh ya masih ada satu ya, yang paling bungsu. Nah, di mana dia? Dia rupanya ada di tengah padang gurun, saudara, tengah mengembalakan kambing domba daripada bapaknya yang cuma 2-3 ekor. Nah, ini buat anak itu, dia boleh dibilang dia masih remaja sekali, saudara. Ya, kok bisa-bisanya ini kalau kita berpikir secara logika, kok bisa-bisanya papanya itu ya, kok tega sekali menyuruh anak yang paling bungsu yang masih usia remaja untuk mengembalakan kambing domba di tempat yang berbahaya. Ya, di padang gurun itu adalah suatu tempat yang banyak binatang buasnya. Kok kenapa dia tidak suruh yang sulung, yang anak yang sulung atau yang udah besar-besar, saudara? Kok kenapa yang kecil ini, saudara? Nah, ini kita bisa melihat, kita bisa mengambil suatu kesimpulan
bahwa Daud ini anak tertolak, saudara. Ya mungkin ini hanya suatu kajian kita saja. Ya ini orang tuanya Daud ini sudah punya anak 7, lalu hamil lagi istrinya ya misalnya ya, sudah hamil istrinya ke-8. Tapi karena mereka itu orang Yahudi, wah itu aborsi, itu pantangan, saudara. Ya akhirnya ya dipertahankan saja, lahirlah Daud. Tapi bagaimanapun bisa lihat, saudara, ketika orang tua itu menolak anaknya, itu kelihatan, saudara, dari sikapnya. Nah kita bisa melihat apa yang dialami Daud. Tapi justru saudara dalam kondisi yang tertolak seperti itu, orang tuanya walaupun mungkin mereka tidak menyadari bahwa mereka menolak kehadiran daripada anaknya ini, justru saudara kondisi yang tidak enak ya ini membuat Daud mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan, yaitu sampai dia bisa mengatakan bahwa Tuhan itu, dia katakan tadi sungguh itu benar-benaran. Kenapa dia bisa mengatakan sungguh Tuhan, engkau adalah tempat perlindungan, karena dia sudah mengalami. Dan itu saudara, nanti saudara bisa lihat di 1 Samuel pasal 17, di mana pada waktu itu dia juga masih kecil, saudara, remaja. Waktu itu kan bangsa Israel itu lagi perang dengan bangsa Filistin. Nah, di situ kita melihat kakaknya, ada 3 kakaknya ya, nomor 1, 2, 3 itu maju perang jadi tentara, saudara. Tapi di situ di antara tentara Filistin itu ada jagoannya yang namanya Goliat. Dan ternyata itu menjadi suatu menimbulkan ketakutan bagi tentara-tentaranya Israel ini, saudara. Dan dia hina-hina begitu rupa. Ayo dia tantang, kalau ada di antara tentara Israel yang berani maju, ayo 1 lawan 1 dengan aku akan habiskan. Pas di situ, saudara, Daud ini disuruh papanya bawa makanan untuk 3 kakaknya ini, saudara. Waktu dia di situ, dia dengar, dia tidak tahan hinaan daripada bangsa dari Goliat ini yang menghina-hina akan umat Tuhan. Lalu di situ dia mengambil keputusan untuk menghadapi Goliat. Ya, di situ dia hadap dulu sama Saul. Saul juga ragu-ragu. Kamu ini masih kemerah-merahan kecil begini. Kamu itu nggak mahir perang, belum pernah megang senjata. Mana bisa kau hadapi akan Goliat ini? Tapi karena dia punya pengalaman, ketika dia berada di padang gurun, bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungannya, saudara, yaitu ketika binatang buas seperti singa, beruang yang mengancam dia, yang mau makan akan ternak yang dia jaga, di situ dia kasih mati semua, saudara. Itu karena dia benar-benar menyadari itu bukan karena dia orang masih kecil kok, saudara. Mana bisa dia bisa mematikan itu beruang dan singa? Tapi dia yakin seyakin-yakinnya bahwa Tuhanlah yang membunuh binatang-binatang itu, yang menewaskan. Karena nama Tuhanlah binatang-binatang buas yang mengancam dia menjadi binasa. Nah, dia punya keyakinan, pengalaman iman ini, saudara, pengalaman rohani ini, saudara, di mana Tuhan itu dia yakini bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan, yang meyakinkan dia bahwa dia pasti juga bisa menghadapi yang Goliat ini, saudara. Walaupun, saudara, di situ dikatakan tingginya Goliat itu, saudara, adalah berapa nih? Saya hitung ya, 2 hasta jengkal, 2 hasta jengkal. Saya hitung itu tingginya 2,9 meter. 2,9, hampir 3 meter. Ya, Goliat ini. Nah, sedangkan Daud ini kan ukuran normal aja, paling berapa, dia masih anak remaja, paling mungkin tingginya sekitar 1,5, 1,6. Jadi 2 kali lipat, saudara, tinggi badannya, besarnya juga. Tapi dia nggak takut, saudara, karena dia yakin seyakin-yakinnya bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan dia. Begitupun juga dia yakin bahwa Tuhan juga akan melindungi dia ketika dia menghadapi akan Goliat yang tinggi besar ini. Nah, saudara, ya nanti saudara bisa baca seterusnya, saudara, dia bisa menang. Ya, padahal dia tidak pakai senjata perang, dia cuma pakai katapel itu, ya. Tapi dia menang, roboh hanya 1 kali tembakan katapelnya, dia langsung raksasa ini, saudara, Goliat yang tingginya hampir 3 meter itu rebah,
saudara, dia potong kepalanya, ya Daud potong kepalanya dengan pedang. Nah, saudara, inilah ya pengalaman daripada Daud, dan ini menunjukkan saudara, biar ini menjadi suatu encourage bagi kita saudara, bahwa khususnya kita yang sedang hidup di hari-hari terakhir, mari saudara, kita semua harus menjadikan Tuhan Yesus itu satu-satunya, jangan yang kedua, ketiga saudara, satu-satunya. Jangan ada andalan yang lain, jangan ada tempat perlindungan yang lain, hanya Tuhan saja tempat perlindunganku. Ya, karena kita juga sudah melihat satu contoh, ya kita mengucap syukur kita punya Alkitab. Tuhan mengadakan Alkitab ini supaya menjadi suatu keteladanan buat kita sekarang ini. Ya, walaupun kita hidup di zaman yang jauh sekali dengan Daud, tapi prinsipnya sama, saudara. Kita harus menjadikan Tuhan itu satu-satunya tempat perlindunganku. Nah, kembali kepada apa saja yang mengancam, yang sebenarnya anytime, setiap saat hidup kita ini terancam, saudara. Seperti tadi mungkin kita tidak diserang dengan seperti peperangan, ya. Kayaknya di Indonesia ini kok masih aman-aman, ya. Tapi siapa tahu, saudara, kita nggak tahu nanti 2016 dan seterusnya, saudara. Tapi kalau soal penyesatan udah banyak, saudara, di Indonesia ini. Nah, ini ancaman bagi rohani kita, ancaman buat iman kita, saudara. Ya, kita perlu berhati-hati semua. Ya, mungkin kita tidak menghadapi pengajar sesat seperti Saksi Yehova, Mormon lah, masih banyak lagi keyakinan-keyakinan yang baru muncul. Ya, seperti ini. Waktu saya masih di Tentena, saudara, jam 3 subuh, Aldo ini telepon, saudara. Mama tahu itu ada orang namanya Dr. Sair Naik, pernah dengar? Wah, nggak tahu. Wah, itu lagi rame, mah, bilang jadi perdebatan. Wah, ini kalau saya kaji ini sepertinya pengajar sesat ini, saudara. Ya, termasuk dia cerita semua. Dia lihat di YouTube, teman-temannya juga lihat di YouTube. Saudara, dia ini tidak tahu dia ini berpihak kepada yang mana, saudara. Ya, Muslim kah, Kristen kah? Pokoknya dia mengatakan, tapi kajian saya dia itu Krislam. Ya, itu kajian saya, Kristen Islam. Karena dia mengakui, saudara, dia percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ya. Karena itu, pokoknya dia tembak semua agama. Yahudi itu dibilang, Yahudi itu tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias, dia bilang. Lalu tapi juga Kristen, tapi dia tidak mengaku Yesus itu Tuhan, saudara. Dia ini terkenal, saudara, pembicara seminar di mana-mana di seluruh dunia, di Jepang, di India, semua. Ya, yang kasihan, saudara, itu dia membuat statement-statement yang justru membuat orang jadi bimbang. Agama apapun dibuat bimbang, termasuk Kristen, ya bimbang juga. Ya, Hindu juga bilang, wah itu apa semua. Nggak tahu dia ini di pihak mana, nggak jelas, saudara. Ya, tapi itulah menurut saya ini salah satu daripada pengajar sesat akhir zaman ini, saudara. Nah, saya bilang, nggak usah jodoh kamu lihat itu, nggak usah kamu dengar transfer, saya bilang, nanti tiba-tiba imanmu nanti jadi goyah dengar itu orang berseminar seperti itu. Ya, jangan anggap enteng loh kalau saudara ikut seminar ceramah, saudara, kalau penceramanya, pematerinya itu, saudara, itu bukan hanya ajarannya keliru, ya, tapi itu dibalik itu ada roh, saudara, namanya roh penyesat, roh nabi palsu, semua itu ada. Nah, kalau kita lihat, itu kan cuma sekedar pengajaran, tapi saudara sudah dengar itu sudah tertransfer, saudara. Tiba-tiba nanti saudara jadi goyah imannya. Mari lebih baik kita nggak usah dengar. Kalau kita dengar sedikit, ini nggak usah diterusin, saudara. Dan masih banyak, saudara, kalau kita lihat, dan memang era modern ini sebenarnya menguntungkan di satu sisi, tapi juga merugikan. Ya, dengan kita semua punya gadget, ya semua, dan tahun 2017, saudara, saya mengikuti waktu pertemuan GDN itu, ya ada satu pemateri. Ya, tahun 2017, saudara, semua orang mau di tengah hutan,
Itu saudara, kita nggak usah tergantung provider sekarang ya, yang kadang kala lemot dan lain sebagainya. Saudara, di tengah hutan kita bisa tangkap karena ada beberapa satelit yang nanti akan diluncurkan yang membuat kita di pojok mana kita bisa ini saudara ya, dan punya kecepatan ya, aksesnya cepat sekali. Contoh saudara, di dalam hitungan berapa detik ya, itu sekitar 100 lebih misalnya film ya di itu bisa kita ini ya download saudara dalam hitungan detik. Katanya saudara seperti orang minum air ini saudara, habis masuk semua di gadget saudara. Itu 2017 saudara. Memang di satu sisi wah puji Tuhan, wah cepat nanti internetnya, tapi saudara sangat bahaya. Apa saja nanti yang saudara yang diserap masuk dalam gadget saudara. Boleh dikatakan saudara lebih banyak kalau saya lihat di dalam multimedia ya, termasuk film apa semua, boleh dikatakan 90% itu adalah sesat, hanya 55% saja yang benar. Contoh saja, kita bisa di Indonesia ini channelnya banyak banget ya, TV-nya katanya ada TV Kristen. Saya sendiri tidak pernah lihat saudara ya. Nah ini, tapi laporan-laporan dari semua katanya 24 jam sehari TV Kristen. Tapi coba saudara simak, saudara hati-hati, jangan terima semua pengajaran, cocokkan dengan Alkitab ini saudara. Kita mengucap syukur, wah ada TV Kristen sekarang, apa itu, channel lah apa segala macam. Itu belum tentu benar semua loh saudara pengajarannya. Ya termasuk di situ ada pengajaran tentang apa, hyper grace lah segala macam. Ya, mana saudara tahu, saudara jangan hanya menganggap, wah ini TV Kristen pasti benar semua. Hati-hati saudara. Termasuk juga buku, kalau dulu saya sudah diajar saudara, buku Kristen itu tidak semua itu benar. Namanya buku rohani, namanya buku Kristen, tapi ada level-levelnya saudara. Ada buku rohani yang cuman benernya 25%, 75%-nya sesat. Ada 50-50, 50% benar, 50% enggak benar. Ada juga saudara buku-buku rohani yang bagus. Karena itu jangan asal beli, asal baca. Sama juga dengan segala TV Kristen ini. Jangan asal dengar pokoknya betul itu. Kan ini TV Kristen pasti semuanya betul. Belum tentu saudara. Memang kalau saya lihat iblis itu licik sekali. Saudara, dia kalau kita lihat saudara, ya dari awal saudara bisa pelajari iblis itu. Iblis itu bukan hanya mengajarkan sesuatu yang kontradiktif sama sekali saudara, yang bertolak belakang sama sekali. Cobalah saudara lihat dari Adam dan Hawa. Ya, Hawa lah pertama yang digoda saudara untuk dipengaruhi itu kan dengan firman Tuhan. Tapi firman Tuhannya itu pertama memang gak betul sekali saudara ya. Kan Tuhan bilang kamu boleh makan semua pohon, makan buah daripada semua pohon yang ada di taman ini kecuali satu aja. Kalau kau makan, kau pasti mati. Itu yang Tuhan bilang. Si iblis bilang apa? Pertama kali dia datang sama Hawa, dia bilang, oh bukankah semua pohon yang ada di taman ini nggak boleh dimakan? Ah, itu jelas kontradiktif, saudara. Oh kita tahu kalau saudara tahu, kalau saudara baca Alkitab, ya saudara tahu Tuhan ternyata bukan bilang begitu, bukan semua pohon buahnya tidak boleh dimakan, cuma satu doang yang nggak boleh dimakan. Nah itu kalau saudara tahu, seperti Hawa tahu, oh bukan begitu, yang tidak boleh itu cuma satu yang di tengah itu, ya pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu yang Tuhan bilang nggak boleh dimakan. Dan Tuhan bilang kalau dimakan engkau pasti mati. Nah ini. Tapi wah senjata berikutnya iblis katakan, oh tidak apa-apa, tidak sekali-kali engkau akan mati. Ya makan aja, yang satu pun yang di tengah itu yang dilarang Tuhan tidak boleh dimakan. Itu yang bilang Tuhan bilang bisa mati. Oh bukan, sekali-kali kamu gak akan mati. Justru kalau kau makan, matamu akan terbuka dan kau bisa tahu semuanya, kau akan menjadi seperti Allah. Padahal sekarang saya tanya, Tuhan ngomong begitu apa enggak? Enggak, cuman kali ini terpengaruh saudara. Nah ini, nah itu satu contoh, ya satu contoh kasus saja bagaimana iblis menjatuhkan orang.
Nah ini kan masalahnya, Adam dan Hawa ini adalah orang rohani, saudara. Orang yang punya hubungan itu yang disebut intim dengan Tuhan loh mereka ini. Hampir tiap hari Tuhan itu datang ke Taman Eden, ngomong-ngomong langsung begini muka dengan muka berhadapan muka. Ini adalah orang-orang yang intim dengan Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, memang kita perlu, ya nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Kita perlu semua di hari-hari terakhir ini intim dengan Tuhan. Tapi satu contoh dari Adam dan Hawa, orang yang intim dengan Tuhan aja bisa jatuh, lah apalagi saudara yang gak intim dengan Tuhan, saudara. Ini orang yang tahu perintah Tuhan, yang tahu firman Tuhan aja masih bisa jatuh, apalagi saudara yang gak pernah baca Alkitab atau jarang-jarang buka Alkitab. Oh saudara, makanya gak usah heran tadi Tuhan bilang bahwa di akhir zaman atau menjelang kedatangannya akan banyak orang yang disesatkan, bukan sedikit saudara. Karena masalahnya orang yang terpilih, orang yang intim dengan Tuhan aja bisa jatuh, apalagi yang enggak. Dan mayoritas kalau kita jujur kita lihat saudara, mayoritas dari orang Kristen itu saudara, mayoritas bukanlah orang yang intim dengan Tuhan. Namanya saja Kristen, tapi tidak punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tapi saya peringatkan juga kepada saudara-saudara yang sudah intim dengan Tuhan, bukan berarti engkau nggak bisa jatuh, saudara. Kita lihat contoh-contoh di dalam Alkitab. Orang yang intim masih bisa, saya katakan masih bisa, karena itu kita semua tanpa terkecuali kita harus berwaspada, saudara. Cuman buat yang tidak intim sama Tuhan, wah sudah habis, saudara-saudara. Dan soal pengetahuan, wah aku sudah baca Alkitab semua, aku sudah tahu. Tetap jangan saudara sombong. Ya, saudara sudah belajar ini sekolah teologi lah. Saya ini S2 juga teologi, saudara. Tapi saya tetap mawas diri, saya pengen tahu semua, baca terus semua. Ya ini karena kita tahu loh, contohnya aja Alkitab menyajikan manusia pertama itu apa nggak tahu firman Tuhan, tahu kenapa bisa jatuh, masih bisa jatuh. Nah ini loh saudara. Jadi saudara janganlah saudara, pokoknya jangan kita sombong saudara. Ya walaupun saudara termasuk ya. Nah ini saya katakan kepada orang-orang yang rohaninya sudah tinggi, yang sudah banyak tahu firman Tuhan dan yang intim dengan Tuhan, engkau masih bisa kalau engkau tidak berjaga-jaga dan berhati-hati. Iblis itu saudara, tadinya kan yang namanya Lucifer itu, baca di Yeskiel pasal 28, dia ini dikaruniakan dari semua malaikat yang ada, sudah dia yang tinggi, paling tinggi hikmatnya saudara. Nah cuman ketika dia jatuh, ya ini hikmatnya ini, kepandaian ya Tuhan tidak bisa cabut saudara. Apa yang Tuhan sudah berikannya ini, tapi kepandaiannya ini, kecerdikannya ini sekarang dipakai bukan untuk kebaikan, tapi untuk kejahatan. Ya, saudara, dia bisa tahulah bagaimana caranya menjatuhkan kita saudara. Nah ini, ya jadi saudara kembali kepada tadi statement itu. Memang benar-benar siapapun kita, apapun kondisi kita, ya, entah kita orang yang intim dengan Tuhan, separuh intim atau yang enggak intim sama sekali, kita tetap harus menjadikan Tuhan itu tempat perlindungan. Juga soal pengetahuan firman Tuhan, mungkin ada di sini saya nggak tahu lah, mungkin saudara jarang banget baca Alkitab. Ada yang ya lumayan sesekali engkau baca Alkitab, ada yang mungkin kau sudah mungkin berapa kali engkau baca Alkitab. Tetaplah mawas diri, karena semua bisa. Karena tadi ingat itu apa kata Yesus, bahkan orang yang terpilih sekalipun bisa disesatkan dan dijatuhkan. Nah ini saudara, ya ini bukan kita nakut-nakut, tapi ini fakta saudara. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian apalagi ya sebenarnya kalau kita lihat juga mungkin pengaruh iblis menyesatkan bukan hanya melalui hal-hal rohani, tapi hal-hal yang umum. Ya seperti dunia hiburan, hati-hati saudara. Saudara perlu tahu entertainment, ya dunia entertainment sekarang sudah dikuasai yang namanya Illuminati saudara. Saudara, aduh itu harus hati-hati juga. Ya jadi memang kita harus berwaspada, ya punya televisi ya bagus.
Tapi yang boleh saya kaji, saudara, 90 hanya dari 100% hanya 55% saja yang aman. Itu apa? Pengetahuan, contoh film-film tentang binatang-binatang itu. Tapi saya kalau jujur saya tanya, mana saudara suka itu nonton film pengetahuan tentang apa itu hewan-hewan, tentang itu? Kalau saya sih suka ya nonton itu. Saya sama sekali tidak mau sinetron coba amati. Itu ada banyak filosofi yang tidak alkitabiah dikasih masuk di situ. Dan yang berbahayanya dari itu yang namanya film-film apa itu namanya animasi, film-film kartun. Nah ini penyesatan itu sudah ada, saudara. Oh macam-macam kalau saya perhatikan apa yang lewat apa film kartun itu. Jangan anggap enteng, itu kan cuma film kartun, penuh dengan penyesatan, penuh dengan filosofi yang tidak alkitabiah, saudara. Contoh apa? Saudara lihat aja simbol-simbolnya aja. Sebelum biasanya film itu apa mulai kan depannya itu ada produsernya siapa, amati, saudara. Ya, pas apakah ada lambang-lambang? Pokoknya sudah lambang segitiga, ada mata satu, itu sudah lambang Illuminati, saudara. Ya, coba itu lihat. Kadang-kala saya perhatikan ada juga tokoh-tokoh animasinya ini, tokoh-tokoh kartun ini, ada yang juga saudara membuat tanda-tanda seperti itu, simbol-simbol itu. Saudara tahu segitiga itu apa, saudara? Itu tiruannya iblis, ya. Itu kan kita tahu, kita punya Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dia tiru-tiru juga, saudara. Dia punya juga segitiga, dia punya Tritunggal juga. Apa? Lucifer sendiri, nabi palsu dan antikris. 3 toh, makanya segitiga itu, saudara. Lalu ada mata satu di tengah, itu Lucifer, matanya Lucifer, saudara. Nah ini, nah perhatikan saudara, itu sudah masuk mulai dari film-film kartun, lalu masuk ke dunia hiburan, penyanyi-penyanyi itu loh. Coba saudara lihat, suara rambutnya begini. Makanya jangan pernah ya kalau saudara foto-foto selfie, jangan pakai itu apa, cuman mata satu kelihatan. Saudara sadar atau tidak, saudara ini sudah menyimbolkan apa itu Lucifer, saudara. Janganlah foto matanya 2, diciptakan Tuhan mata 2, ya fotolah dengan mata 2, jangan mata 1. Kan lagi ngetren, foto dengan mata 1 ditutup rambut di sini. Loh itu enggak beda dengan itu artis-artis yang sudah dibawa Illuminati. Perhatikan semua, saudara. Selalu fotonya yang muncul tadi cover, tadi apa cuplikan ini ya, kalau tayang itu, saudara. Lain kok aneh lagi juga, matanya cuma kelihatan 1. Itu kan sudah saudara. Itu kan menunjukkan entah mungkin orangnya sendiri, artisnya sendiri juga nggak sadar, saudara. Sebenarnya itu kita sudah brainwashing dengan Illuminati tanpa disadari. Nah ini, belum lagi yang suka bikin apa itu, apa artis-artis itu kan suka bikin nggak ngerti dia bikin ini begini. Itu kan segitiganya antikris, saudara. Tritunggalnya antikris. Jadi saudara, perlu orang tuh ngerti atau tidak ngerti, sadar atau tidak sadar, tapi dia sudah memperagakan. Dia sudah transfer, saudara. Dan dia peragakan di mana lah? Televisi itu kan dilihat oleh puluhan juta orang, saudara. Tiap-tiap hari kita lihat simbol itu, tiap-tiap hari kita lihat simbol itu. Itu rohnya sudah tertransfer ke kita. Karena itu nggak usah heran, saudara. Coba perhatikan anak-anak kecil aja. Oh susahnya diajak ke sekolah minggu, ya. Susahnya untuk nggak mau. Susahnya disuruh baca Alkitab. Kenapa? Karena ini otaknya sudah di brainwashing tanpa disadari. Orang penyanyinya aja kadang-kala artisnya, saudara. Artis-artis yang ternama, dan kita juga ada artis Indonesia yang dulu orang Kristen, penyanyi Kristen. Ya, tapi sekarang sudah dibawa Illuminati, saudara. Lihat saja, sebenarnya sangat disayangkan. Kita doakan saja, saudara. Itu mungkin saya nggak tahu lah, apakah orang itu tahu atau enggak, saudara. Itu lagu-lagunya yang lagi ngetop itu, saudara. Dia kan mendunia sekarang. Pokoknya Illuminati itu bisa membuat penyanyi yang nggak terkenal di negaranya bisa mendunia, saudara. Seperti itu. Asalkan dia mau menyanyikan lagu-lagu itu kan sudah ditentukan oleh produsernya. Dan ada yang sudah meneliti beberapa lagu-lagu daripada si penyanyi tersebut di backward, saudara.
Itu kalau yang biasa didengar biasa, itu liriknya nggak ada apa-apanya. Tapi ketika diputar balik, saudara, backward, saudara keluar, I love Lucifer, menyembah Lucifer, saudara. Hati-hati loh. Walaupun saudara dengar, wah enak ya lagunya, oh enggak apa-apa kok, liriknya netral aja. Iya memang enggak apa-apa. Tapi saudara enggak tahu, yang di backward itu masuk ke alam bawah sadar saudara. Tiba-tiba saudara, setelah saudara menggandrungi, mendengarkan artis tersebut, nyanyiannya, lalu tiba-tiba rohani saudara merosot jauh. Itu penyesatan. Saudara, penyesatan, yang namanya penyesatan itu tidak terang-terangan, saudara. Banyak sekali penyesatan yang underground, saudara, kerjanya. Nah, tinggal kita, saudara. Tapi kalau kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, itu pasti akan diberi warning dalam hati kita. Nah, ini tentang penyesatan. Lalu tentang peperangan, ya, pemberontakan. Nah, ini juga banyak ya. Kita berdoa aja lah, ya. Jangan sampai juga itu perang yang sekarang mendunia, ya. Ini perang dunia ketiga ini semua meletus supaya itu tidak menjalar sampai di Indonesia. Tapi walaupun begitu, saudara, mungkin kita nggak ada perang besar, tapi perang kecil-kecilan ya banyak, saudara. Tawuran, ya, tawuran antar kampung dan lain. Saudara juga harus berdoa. Andalkan Tuhan itu tempat perlindungan, saudara. Saudara, kita sebagai orang-orang benar, kita tidak beda seperti Abraham. Kita bisa deal sama Tuhan. Tuhan, tolonglah Tuhan. Ya, Indonesia ini kan masih juga yang menyembah Tuhan Yesus itu kan baru sedikit, ya, belum lewat dari 50%, masih di bawah 50%. Tapi saudara sebagai orang benar, saudara bisa deal dengan dengan Tuhan untuk meminta supaya Indonesia ini, saudara, tidak hancur oleh kondisi-kondisi dunia ini. Ya, kita sebagai orang benar di negeri ini, di antara bangsa ini, perannya besar, saudara. Mati hidupnya negeri ini, saudara, ada di tangan orang-orang benar, saudara. Karena itu sadarilah, saudara. Saudara itu tidak kebetulan dipilih dari sekian puluh juta, ratus juta orang di Indonesia ini boleh kenal Yesus, boleh dibenarkan oleh Tuhan. Loh, bukan untuk nganggur-nganggur, saudara. Ya, minimal lah saudara berdoa. Ya, kalau saudara belum bisa memberitakan Injil, minimal saudara bersyafaat untuk bangsa dan negara ini, saudara. Apakah kalau saudara tidak ada yang mau berdoa, saudara hancur, saudara. Ya, yang ini. Kemudian ini juga gempa bumi yang dahsyat, itu kan juga bahaya, saudara. Ya. Wah, ini, aduh, saya ini doa dengan beberapa teman kita tuh doa, Tuhan, saya tahu ini Tuhan, Palu ini digarisnya firing, saudara. Saya itu juga berdoa, bukan saya takut gempa, saudara. Ya, gempa itu ada, tapi saya bilang gempa yang kecil-kecil aja lah Tuhan, jangan yang gede di atas 7 skala Richter yang kayak dulu itu yang pernah terjadi tsunami itu. Kita ini juga doa loh, bukan saya takut, tapi janganlah hancur. Kita lihat di sini negara ini hancur, negara ini rontok dengan gempa yang di atas 7 skala Richter. Ya, kita doa loh. Memang secara geologis saja kita ini terancam banget, saudara, tapi kita percaya tetap kalau ada orang-orang yang mengandalkan Tuhan Yesus sebagai tempat perlindungannya. Dan dia berdoa juga, tempat perlindungan bagi bangsa dan negara di mana kita ada, di mana kita hidup. Tuhan juga bisa melindungi, saudara. Ya, nanti saya tunjukkan ayatnya beneran, saudara. Ya, lalu apalagi penyakit wabah, ya, wabah. Lalu dulu disebut sampar. Ini sebenarnya wabah. Dulu ya sekarang kalau kita lihat ada banyak sekali. Ya, hari-hari ini macam-macam virus yang nggak ada obatnya, saudara. Walaupun banyak yang mengklaim, kalau minum ini, obat ini, ya, itu virus HIV/AIDS misalnya, bisa, saudara. Tapi menurut penjelasannya bahwa sampai detik ini belum ada yang total mematikan virus HIV/AIDS, hanya menonaktifkan, ya, menidurkan. Tapi nanti pada suatu kondisi tertentu, entah orang itu badannya lemah, ya, atau apa yang menjadi faktor-faktor pemicu, dia bangkit tulang, saudara. Nah ini, ya, itu tentang HIV/AIDS. Ya, Indonesia ini tinggi sekali
Dan ya waktu ditayangkan itu oleh tim Pro Life, di situ nggak ada saudara Sulawesi Tengah, tapi saya pernah mendengarkan sebelum ini saudara bahwa sebenarnya HIV/AIDS di Sulawesi Tengah itu urutan ke-7 loh saudara. Nah ini ya, karena banyaknya prostitusi terselubung saudara. Memang kalau kita lihat yang namanya apa itu di mana di apa lokasi di Mamboro itu kan sudah ada, tapi masih ada saudara. Saya pernah doling saudara di situ. Dan beberapa teman ini masih adakah itu lokasi yang di mana itu, kita pikir masih ada saudara, rumah dengan lampu-lampu merah itu masih ada ya. Jadi orang bilang lokasi itu ditutup, masih ada saudara, karena saya pernah doling ke situ, saya lewat di situ, doling hancurin itu prostitusi di sana masih ada saudara ya. Walaupun ada banyak yang sudah di apa tuh namanya tatar dan lain sebagainya ya, tapi masih banyak. Dan yang berbahaya di satu sisi juga ada yang mengatakan kalau tidak di lokasi seperti itu malah banyak sekali pelacuran terselubung yang nggak tahu di mana-mana. Itu bahaya karena susah dideteksi saudara. Nah ini ya, jadi hati-hatilah saudara. Ini apa wabah apa HIV/AIDS ya, sebenarnya di Palu itu banyak, cuman enggak mau ngelapor aja saudara ya. Saya ini berapa kali layani orang AIDS, dan apa tuh namanya satu kasus tuh orang terhormat sebenarnya, masuk bilangan orang terhormat lah. Dia seorang perawat ya, saya nggak usah bilang juga rumah sakit mana. Seorang perawat ya, dia Kristen saudara. Waktu itu saya dipanggil ya, dipanggil untuk mendoakan. Saya tanya sakit apa dek? Dia sekitar umur 20-an ke atas, 21 atau 22. Dia sudah jadi perawat dan bekerja di sebuah rumah sakit. Oh nggak tahu ini tante, dibilang katanya didiagnosa KP katanya, TBC. Oh ya sudah, ya, nanti kamu minum obat aja. Tapi nggak tahu lah apakah dia tahu atau tidak tahu. Tapi dokternya bilang dia TBC katanya, sakit paru. Sudah kita doa, bimbing dia terima Yesus ya, supaya Tuhan berkenan untuk menyembuhkan. Hampir sudah 1 tahun saya dapat kabar dari keluarganya yang ngajak saya untuk berdoa itu, katanya si ini udah meninggal. Hah? Meninggal? Ternyata AIDS. Loh kok bisa AIDS? Dia kan seorang perawat dan saya lihat anaknya alim kok. Wah, kan kelihatan nah ya cewek nakal dengan ini. Tidaklah, kelihatannya alim sekali. Dia perawat lagi. Oh ternyata saudara dia punya pacar polisi dari Denpasar saudara ke sini. Nggak tahu lah apa yang sudah pacarnya. Makanya hati-hatilah saudara. Saudara kalau pacaran itu lihat dulu orangnya saudara. Kalau yang nakal-nakal lah lebih baik nggak usah. Ya, ini banyak loh saudara yang ini saudara lihat. Oh ya ini sekalian ya saya kasih tahu ya. Ini kan sudah dijelasin kalau saudara ikut apa itu seminar tentang apa itu HIV/AIDS, tentang apa HIV/AIDS ini kan penularannya lewat jarum suntik. Jarum suntik itu kan kaitannya dengan narkoba ya. Yang cobalah lihat, bukan kita tidak mengasihi ya, orang narkoba bisa saja bertobat, tapi hati-hati apalagi yang sudah nyuntik-nyuntik. Karena begini saudara, virus HIV/AIDS itu bisa nonaktif 5 tahun, tiba-tiba dia muncul. Nah kita nggak tahu saudara, kalau cowok misalnya katanya sudah bertobat, tapi ngidap itu, pernah nyuntik-nyuntik ya, mungkin virus ini sudah ada. Jadi amannya begini loh, enggak nih semua masukan, khususnya yang mau menikah saudara, periksa darah. Tapi enggak tahu di sini ada enggak ya. Kalau di kota besar seperti di Jawa itu ada namanya pemeriksaan lab premarital ya, pre-pernikahan. Macam-macam itu, pokoknya penyakit yang bisa ditularkan ke anak ya. Seperti contoh herpes zoster itu bisa, itu yang anu-anu dulu ya, herpes zoster, pas apa rubiola ya, rubiola itu loh yang kayak kampak gitu, itu juga bisa punya kalau bisa nanti ke anaknya, karena itu harus disembuhkan dulu. Nah pas HIV/AIDS, kalau rubiola itu masih bisa diobat saudara, herpes zoster juga bisa diobat, tapi HIV/AIDS itu nggak bisa masalahnya. Jadi lebih baiklah ya kalau kita fair, kita periksa aja
dua-duanya suami, calon suami dan calon istri periksa darah. Ya kita nggak tahu, saudara. Nah itu kan banyak terjadi kasus-kasusnya, saudara. Ceweknya cewek baik-baik. Nah cowoknya nggak tahu lah kehidupannya sebelum dia menikah, mungkin sudah bergaul bebas, seks bebas, ngobat apalagi ini lagi. Nah kalau nggak diperiksa-periksa gitu kan nggak tahu, saudara. Kalau ada HIV/AIDS-nya di situ, virusnya. Jadi sebaiknya kalau di luar negeri semuanya, saudara, orang mau menikah itu harus periksa, saudara, di lab. Nah ini masukin tidak apa-apa lah, keluar duit sedikit, yang penting aman, saudara. Kalau ada HIV/AIDS ya mikir dulu, saudara, doa dulu, jangan nekat kalau menurut saya. Ya, itu kan banyak anaknya nanti ibunya tertular, anaknya lagi yang di dalam kandungan lahir sudah mengandung HIV/AIDS, dari mana, saudara? Nah ini ya saya anjurkan. Sebenarnya pemeriksaan darah premarital itu penting sekali, termasuk darah juga ya. Misalnya itu faktor resus itu juga perlu seringkali ada bayi nanti usia berapa gugur, itu karena resusnya nggak cocok, saudara. Kalau resus positif, resus negatif itu nggak bisa, dia janinnya gugur terus. Nah ini banyak sebenarnya yang beberapa yang penting harus diperiksa sebelum menikah. Nah contohnya HIV/AIDS ini loh, saudara ya. Jadi apalagi kalau kita tahu wah ada sejarah ngobat gitu, waduh lebih baik periksa aja lah untuk amannya. Ini ke depan, saudara, kalau soalnya HIV/AIDS sudah kena satu kali nyesal loh, saudara, terus masuk lagi ke janinnya, ini masalahnya ya. Oke, kembali. Jadi ini tadi tentang apa yang mengancam kehidupan kita, ya, virus-virus, lalu ya Ebola, MERS, ya mungkin di sini agak jarang, mungkin ada beberapa kasus virus pemakan daging yang terakhir, tapi yang saya perhatikan yang sekarang banyak, saudara. Ini, saudara, virus yang menyerang ini loh, otak, saudara. Ya, beberapa kasus saya sudah temui, cuma 1-2 hari sakit mati, saudara. Ya. Nanti dokternya pengen ditanya, dok sakitnya apa? Virus radang otak, apa kena virus apalah. Nah ini tapi cepat sekali ya. Dan ini kan saya cerita ada yang waktu ini bulan Desember akhir ya, November dipanggil, orangnya mau menikah kurang 2 minggu, saudara. Dia kejang-kejang, saudara, katanya hilang kesadaran. Dikira ini saudara-saudaranya dikira dia kemasukan, dipanggil saya. Tante, coba doain, ini kok kayaknya kerasukan. Saya datang, takutin. Saya bilang gini aja, ya. Saya sudah doain komplit lah, pelepas, nggak ada yang manifest. Saya gini aja, coba disuruh scan aja. Wah, scannya rusak. Bawa aja ke Makassar. Dibawalah ke Makassar, sampai di Makassar 1 hari meninggal, saudara. Padahal sudah persiapan pernikahan ini. Ada itu beberapa tahun lalu ya, ada anak tunggal ya, masih keluarganya itu dari tunggal lah, itu juga virus. Sudah langsung koma di Undata, dirujuk sampai di situ juga, mungkin apa itu di tengah jalan ya meninggalnya ya, saat penerbangan ya, atau sudah nyampe sana meninggal. Tapi yang nggak tahu, saudara, ya kita nggak tahu lah, apalagi di Palu ini labnya aja nggak komplit, saudara, mana kita bisa tahu. Ya, yuk dibilang aja kalau dokter taruh pojok pasti jawabannya virus. Virus apa? Ada obatnya atau enggak ini? Ya, jadi tapi itu kalau kita lihat ini bagian daripada hari-hari terakhir. Ya, kemudian kelaparan, ya sudahlah, kita di sini masih makan kenyang. Kemudian hal-hal yang mengejutkan, tanda-tanda yang dahsyat dari langit, penganiayaan orang percaya. Lalu ini bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, pembunuhan, perkosaan, ya saudara, jaga-jagalah, saudara. Ya, yang perampokan, penjambretan, ya habis-habis, saudara. Ya, nah, seperti ini ya saudara, hati-hati aja lah. Kalau nggak perlu sekali ya jangan tengah-tengah malam baru pulang gitu loh. Ya, kalau ada urusan ya diurusi pagi hari, siang hari sampai sore lah. Jangan malam-malam, tidak, katanya sih. Ya enggak tahu, saya pulang dari itu sudah capek sekali, saya tidur. Tapi Bapak Gembala bilang, ada rampok katanya. Hah? Jam 10 malam orang jam 10 malam itu kan masih
relatif masih tidak terlalu malam. Di depan rumah tidak tahulah, orang teriak-teriak, saudara, orang pencuri, maling atau mungkin dijambret ya. Tapi saya nggak dengar sama sekali. Saudara, saya capek pulang dari Betleheme. Nah ini ya, dan macam-macam saudara, kecelakaan itu juga saudara, itu roh maut ya. Kita sudah hati-hati jalan mengikuti tertib lalu lintas, diserodok mobil juga, diserodok motor juga. Nah ini, nah jadi memang saudara, jadi disinilah alasan-alasan ini. Maka mau tidak mau saudara, kita perlu benar-benar menjadikan Tuhan itu tempat perlindungan ya. Jadi jangan gegabah, jangan sok tahu, jangan anggap enteng saudara ya. Mari kita semua menjadikan Tuhan itu tempat perlindungan kita masing-masing. Ada banyak ancaman untuk rohani, ancaman untuk jiwa kita, ancaman juga secara fisikal ya, seperti tadi ya, kejahatan, kecelakaan, macam-macam penyakit, itu ancaman fisikal saudara. Tapi entah itu ancaman untuk terhadap fisikal kita, terhadap jiwa kita, terhadap rohani kita, kesimpulannya kita butuh Tuhan. Saudara, nggak bisalah saudara mengatakan, aku nggak butuh Tuhan. Kita semua kita perlu butuh Tuhan dan menjadikan Dia tempat perlindungan satu-satunya, andalan satu-satunya di dalam hidup. Yeremia mengatakan di sini bahwa ya ini pasti saudara baca, cuman kasih ingat lagi, Yeremia 17 ayat 5, firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi saudara, ya kutuk itu bisa datang kepada kita kalau kita nggak mau andalkan Tuhan, atau mungkin iya saya andalkan tapi nggak total saudara, cuma separuh-separuh, atau mungkin cuma 25% aja. Kalau mau andalin Tuhan ya andalkan 100%. Kalau separuh-separuh itu sama dengan tidak mengandalkan. Ya, lebih baik saudara nggak usah andalkan sama sekali aja. Jadi hanya dua kemungkinan, tidak mengandalkan sama sekali, atau kalau mengandalkan Tuhan 100% total. Karena orang separuh-separuh itu sama dengan tidak. Nah ini ya, jadi jangan juga mengandalkan kekuatan saudara sendiri. Kekuatan apa? Kekuatan ekonomi, kekuatan keuangan saudara nggak ada apa-apanya. Satu malam sekejap baca bisa hilang semua itu saudara ya. Jadi apa sih yang saudara bisa ini andalkan? Dan saudara perlu punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Jangan kita merasa aku tidak butuh Tuhan, ibadah aja Senin Kamis saudara ya. Jangan atau muncul nanti baru Natal, tahun baru, Paskah itu toh. Selebihnya saudara nggak muncul karena saudara nggak butuh Tuhan. Saudara merasa bahwa saudara bisa sendiri, atur sendiri ya, semua itu. Saudara, semuanya sebenarnya Tuhanlah yang sumber segala berkat. Ayat 7-nya mengatakan, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang bagaimana? Orang yang mengandalkan Tuhan. Antara lain menjadikan Tuhan itu satu-satunya tempat perlindungan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, mari kita benar-benar saudara menjadikan Yesus itu andalan kita satu-satunya. Ya, tempat perlindungan. Yohanes 15 ayat 5 juga saudara, Tuhan Yesus sendiri berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Yesus, dan aku, Yesus, ada di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kalau kita di luar Tuhan, dikatakan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Termasuk kita tidak bisa saudara menghindari akan macam-macam ancaman hari-hari terakhir ini. Tapi sebaliknya, kalau kita tetap ada di dalam Dia, Dia di dalam kita, dari luar dalam saudara. Ya, Yesus ada di dalam, tapi Yesus juga di luar kita, terbungkus rapi. Saudara, tidak ada ya kejahatan yang bisa menjamah kita. Mari saudara andalkan Tuhan. Dan masih ada beberapa yang lain. Nah, contoh saudara, kita buka Wahyu pasal yang ke-6 ya. Ini juga ada saudara satu ayat yang menyatakan jaminan
Ya, buat kita saudara yang benar-benar di dalam Tuhan. Saudara, itu di Wahyu pasal 6 ayat 6. Ya, Wahyu pasal 6 ayat 6. Jadi ada saudara beberapa ayat yang menunjukkan adanya jaminan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berada di dalam Kristus. Walaupun saat ini di hari-hari terakhir ada banyak ya goncangan-goncangan. Nah, ini nanti saudara baca di sini ada 6 meterai yang dibuka. Lalu ini di ayat yang ke-6 atasnya 5 itu meterai yang ketiga. Meterai yang ketiga itu waktu dibuka di situ ada ini seekor kuda hitam. Ya, dengan penunggangnya itu berbicara mengenai kesulitan dan kehancuran ekonomi, ya, keuangan ekonomi. Tetapi ada janji yang bisa menjadi andalan kita, saudara, dalam ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ya, ini terjadi, ini sudah terjadi. Saudara, di dunia banyak sekali negara-negara yang sudah jatuh. Ya, perekonomian kolaps, bank-banknya ditutup segala macam. Ya, saudara, di mana ini secupak gandum sedinar. Sedinar itu adalah upah harian, ya, upah 1 hari. Lalu 1 cupak itu 1 liter. Ya, ini kita gandum, kita tidak makan gandum, beras lah. Jadi 1 liter beras itu bisa harganya upah harian, ya, upah buruh, apa itu sekarang mungkin sekitar 100 ya, 100.000. 1 liter beras harganya 100.000. Nah, kalau misalnya ada orang yang kerjanya sebagai buruh harian, upahnya cuma 100.000, dia cuma bisa beli sehari itu beras 1 liter. Nah, 1 liter kalau anaknya banyak, cukup nggak 1 liter beras? Belum lah, maksud makannya beras tok. Lah lauknya, ikannya, ya, tapi uangnya cuma 100.000. Nah, ini ya, ini akan bisa loh saudara terjadi kalau perekonomian kita jadi goncang, bisa beras jadi harganya 1 liter 100.000. Nah, saudara akan apa kalau saudara makan beras tok, nasi tok, belum bumbu-bumbunya, belum ikannya, belum sayurnya, nggak ada uang lagi, saudara. Masa anaknya 5 gitu loh, nggak cukup, saudara. Nah, inilah ini tentang kesulitan ekonomi, ya. Tapi saudara ada janji ini, saudara. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara, minyak, anggur ini adalah ya sering sekali di bagian-bagian Alkitab yang lain, inilah adalah lambang daripada Roh Kudus. Saudara, orang-orang benar yang sungguh-sungguh saudara hidupnya dipenuhi Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, dikatakan di sini saudara bisa terhindar. Nah, ada satu ayat lagi ya, ini tentang jaminan tentang ini, saudara. Tadi saya lihat Lukas pasal 21 ya. Cuman di bahasa Indonesianya, terjemahan bahasa Indonesianya agak kurang ngepas gitu loh, saudara. Lukas pasal 21 ya. Itu Lukas 21 ini kan juga ada tanda-tanda tentang kedatangan Tuhan ya. Terjadi ini itu apa semua ya, terjadi goncangan-goncangan termasuk perekonomian. Kemudian kita baca aja ayat 35, ayat 33, 34, 35, 36 ya. Ini judulnya nasihat supaya berjaga-jaga. Ini sebenarnya antisipasinya, saudara. Yang pertama ayat 34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ya, jadi ini suatu nasihat, saudara. Mari, walaupun mungkin kita di negeri kita belum terlalu mengalami, tapi mari jangan nanti pada seperti orang di sini bilang apa? Tiba apa itu istilah? Ya, itu baru nggak usah masalah datang baru ini. Lebih baik kita antisipasi secara rohani. Saudara, mari kita fokus kepada Tuhan.
Ya jangan hanya fokus pada perkara-perkara dunia, hawa nafsu dan lainnya. Inilah saat, ini hari-hari terakhir kita semua harus cari Tuhan. Kita harus menomorsatukan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau di dalam ayat sebelumnya itu ayat 32-nya di atas dia mengatakan begini, ayat 31 demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu apa? Itu tentang tanda-tanda tadi itu. Tentang kedatangan, tanda-tanda kedatangan Tuhan terjadi ini dan itu, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ayat 32 ini juga yang harus kita lakukan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Kemudian ayat 33, langit dan bumi akan berlalu tapi perkataanmu tidak akan berlalu. Ayat 28 ya, yang saya maksudkan ayat 28, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ya, jadi saudara, mari kita bangkit, yang loyo-loyo rohani, yang mati rohani, tertidur secara rohani, ini hari-hari terakhir. Ya, jangan saudara terlena, tiba-tiba sudah terjadi semuanya. Ya, sudah lambat, saudara. Mari kita bangkit, ya, rohani kita bangkit. Lalu ini juga sudah pernah saya khotbahkan, angkatlah mukamu. Ya, di sini dikatakan angkatlah wajahmu. Ya, lihatlah ke atas. Kalau bahasa Inggrisnya look up, lihatlah ke atas. Saudara, bukan hanya perkara-perkara di bawah saja. Ya, saudara, ini masalahnya ini hari-hari terakhir. Kalau misalnya kedatangan Tuhan masih lama, silakan. Ya, nggak masalah engkau ngurusin hal yang di bawah aja terus. Tapi ini masalahnya hari-hari terakhir. Perhatikan perkataan Tuhan ini. Perhatikan perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan untuk kita bangkit. Bangkitlah dan angkatlah mukamu. Angkatlah wajahmu ke atas. Nah ini. Nah, coba saudara saya kasih saudara ngetes. Coba saudara, ini loh, orang Jawa bilang dangak. Lihat ke atas. Coba saudara lihat ke atas. Nah, sekarang saya tanya, kalau saudara lihat ke atas, coba saudara lihat ke atas gini, matanya coba ke bawah. Ke atas tetap dipertahankan, coba bisa nggak matanya lihat bawah? Nggak bisa toh. Makanya saudara, jadi kalau ini maksudnya apa sih, angkat wajah, matanya itu juga lihat ke atas gitu loh, kan ke bawah saudara. Ya nggak apa-apa lah saudara ngurusin perkara jasmani, yang penting-penting saja secukupnya, ya saudara, karena kedatangan Tuhan sudah nggak lama lagi. Lalu ke 34, jaga dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan, kepentingan-kepentingan duniawi. Ya, alasannya supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ayat 35, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Ayat 36, nah ini yang saya mau jelaskan, ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Saya mau jelaskan ayat 36 menurut terjemahan aslinya, ya. Jadi bunyinya begini, berjaga-jagalah senantiasa. Jadi berjaga-jaganya itu harus terus menerus. Ini betul, sambil berdoa supaya di sini kalau bahasa Indonesianya kamu beroleh kekuatan. Sebenarnya dalam terjemahan aslinya, saudara, ini bahasa King James-nya juga dikatakan nih, watch ye therefore and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Jadi, saudara, seharusnya begini, kita disuruh berdoa, berjaga-jaga senantiasa berdoa supaya, nah ini di sini ditulis supaya kamu beroleh kekuatan. Sebenarnya terjemahannya supaya kamu dipandang layak. Dipandang layak untuk apa? Untuk terluput. Dipandang layak untuk luput atau terluput dari semua yang akan terjadi itu. Jadi ini sama dengan Wahyu 6 ayat 6. Ya.
bahwa minyak dan anggur itu jangan ya di situ. Nah, ini juga. Tapi harus ada saudara yang tindakan yang harus kita lakukan, yaitu kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Punya hubungan dengan Tuhan. Dan orang-orang yang dekat dengan Tuhan dikatakan dia akan dipandang ini dipandang layak, ini Tuhan punya wewenang saudara. Ya kita misalnya ini ya, apakah kita ini layak di hadapan Tuhan atau tidak untuk dihindarkan daripada semuanya itu. Jadi artinya apa? Orang-orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan, menjaga hidupnya tetap dalam kekudusan, hidup benar. Saudara, ini ada janji. Kalau Tuhan pandang kita layak untuk dihindarkan atau diluputkan dari semua yang akan terjadi itu. Ini janji Tuhan. Jadi saudara nggak perlu takut, ya. Saudara memang kita kerja, ya doa dan kerja, ya. Saudara tapi jangan hanya kerja tok. Doanya nggak ada, persekutuan pribadinya dengan Tuhan nggak ada, engkau jauh-jauh terseret lagi, saudara, dengan segala bentuk tipu muslihat daripada iblis. Saudara, engkau tidak mendapatkan prioritas ini. Jadi ini adalah ini, karena menurut pemandang Tuhan, kalau ada orang-orang yang benar-benar hidupnya ya dekat dengan Tuhan, hidup benar dan menurut Tuhan, ini bukan ukuran kita, Tuhan melihat bahwa kita layak untuk dihindarkan dari semuanya itu. Seperti tadi ya, jangan jamah itu apa? Minyak dan anggur. Nah, sama. Artinya apa? Mari kita hidup penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus itu bukan hanya bahasa rohnya saja, saudara, tapi dituntun, dikontrol oleh Roh Kudus. Jelas orang yang benar-benar dituntun oleh Roh Kudus akan pasti hidup di dalam semua kebenaran Tuhan. Karena Roh Kudus itu adalah Roh penolong. Saudara baca di Yohanes 16 bahwa Roh Kudus itu diberikan oleh Allah Bapa kepada kita untuk menuntun kita agar kita ini berjalan di dalam semua, bukan hanya beberapa, semua kebenaran Allah. Apa itu kebenaran Allah? Adalah firman Allah. Ini penting, saudara, ya. Penting, ini janji-janji Tuhan untuk kita yang hidup di hari-hari terakhir. Memang, saudara, ada begitu banyak ancaman, dan itu kenapa itu semua terjadi? Iblis kan dikatakan mengenai iblis, Wahyu 12 ayat 12, bahwa iblis telah turun dengan geramnya yang amat dahsyat karena dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ya, dia bisa serang kita secara langsung, bisa pakai orang-orang fasik, menjahat, melakukan kejahatan, merampok, memperkosa lah, macam-macam, membunuh dan lain sebagainya. Karena itu engkau harus terus di dalam Kristus dan Kristus dalam kita, terbungkus, saudara. Nah ini. Lalu saudara, untuk bagian terakhir saya mengajak saudara bersama-sama untuk membaca Mazmur 91. Saudara, kalau bisa tiap hari kau baca Mazmur 91, saudara. Ini adalah ayat-ayat perlindungan Allah. Nah, ya saudara baca ini. Tidak apa-apa kita baca aja apa yang tertulis di sini. Tapi nanti kalau saudara baca sendiri di rumah, saudara jadikan ini pribadi. Saudara taruh nama saudara seperti di kataku itu, saudara taruh, ya. Tapi tidak apa-apa, supaya saudara tidak bingung, kita baca dulu seperti apa yang tertera. Oke, kita bangkit berdiri, kita baca ini, baca dengan yakin, saudara, ya. Karena Tuhan berkata, apa saja yang kamu ucapkan, kamu tidak bimbang, kamu percaya bahwa hal itu terjadi, maka hal itu akan terjadi. Saudara, lagi kita baca sama-sama, mulai dari ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan menuduki
engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, ayat sebelum kita doa, saya jelaskan sini 1-13 itu ada macam-macam ancaman, termasuk tadi ada apa disebut ini penyakit sampar, itu tadi virus-virus itu, saudara. Virus AIDS lah, virus apa, semua, saudara, itu kita bisa terlindung. Kemudian juga orang jahat, orang fasik, ya, tindak orang jahat, segala perampokan, pembunuhan, perkosaan apa semua. Tuhan akan melindungi. Jelas di sini dikatakan Tuhan akan melindungi kita. Nah, syaratnya memang tadi ayat 4 contoh, saudara. Kita harus benar-benar ayat 2, kita benar-benar harus menjadikan Tuhan ini tempat perlindungan. Nah, seperti contohnya di ayat 4, seperti apa namanya induk ayam itu, anak ayam dibawa kepak induknya. Nah, artinya apa? Saudara, kita dekat, ya. Itu ayam tuh coba lihat, kalau ada yang ganggu-ganggu pasti dipatok sama induknya, ya. Itu kenapa? Karena tapi asal anak ayam tuh nggak lari-lari. Kalau yang lari-lari ya macam-macam, sudah dimakan kucing, anjing lah. Tapi kalau dia ada di bawah kepak daripada induknya, dan berani-berani kucing pun takut, saudara, ya. Anak-anaknya terlindung. Nah, sama juga, mari saudara, dekatkan dirimu dengan Tuhan. Kau tetap ada di bawah kepak perlindungannya, ya, dekat. Dan yang jelas ini ada segala penyakit sampar. Kita akan terlindung dari orang-orang jahat, orang fasik dalam peperangan. Kemudian ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, dan yang maha tinggi adalah tempat perteduhan kita. Malapetaka itu tadi kecelakaan macam-macam, mulai dari kecelakaan lalu lintas, ya, dan macam-macam penyebab yang lain. Saudara, roh maut itu kita tahu di mana, Wahyu pasal 6 itu yang warnanya hijau, ya, itu adalah roh maut. Roh maut itu meterai yang keempat, kalau tidak salah, ya. Buka itu roh maut, roh kematian. Nah, tapi kita melihat dikatakan di sini bahwa malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Jadi diri kita dan juga tempat tinggal kita. Lalu saudara, ayat 11, andalkan juga pelayanan malaikat, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Semua, saudara, ya. Ketika engkau jalan, saudara berdoa, kalau keluar rumah jangan langsung terus starter mobil, starter minta Tuhan sertai kami dengan malaikat-malaikat Tuhan semua. Dan yang jelas ayat 14 dan 16, saudara, ini yang syaratnya, dikatakan hatinya melekat kepadaku. Saudara perlu menjadi orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan,
Ya, jangan engkau terlepas sedikit pun daripada Tuhan, lalu janji Tuhan, maka aku akan meluputkannya. Nah, kalau saudara tidak terlindung, tiba-tiba mengalami kecelakaan, cobalah koreksi diri. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Mungkin engkau sudah jauh, jarang berdoa, makanya engkau ketabrak, saudara. Ya, koreksi, karena menurut janji Tuhan ada perlindungan Tuhan. Tuhan membentengi kita. Ya, roh maut itu ada banyak. Nah, saudara, dan Tuhan mengatakan, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, dan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan seterusnya. Saudara, mari jadikan dia senantiasa tempat perlindunganmu di hari-hari terakhir ini. Ya, engkau harus tetap tinggal di dalam dia, dan dia di dalam diri kita. Melekatlah ya dalam hubunganmu dengan Tuhan. Dan tentunya yang lain, saudara, pelajari Alkitab. Karena ini engkau perlu dituntun oleh Roh Kudus dan firman Tuhan, supaya engkau tidak disesatkan, ya, banyak hal yang menyesatkan, yang membahayakan hidup saudara. Mari kita berdoa.